Nggih, sampun Oke, tenun. oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Kita mulai dengan baca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajahah kembali di perkuliahan di semester genap 2025-2026 di mata kuliah yang berbeda ya. Teman-teman yang 2024 ini kemarin ketemu saya di mata kuliah fikih ibadah. Sementara Bapak Ibu Katam ini terakhir ketemu saya di ilmu mantik ya. Iya, sekarang ketemu lagi di Medpen. Jadi teman-teman semuanya di sini memang saya gabung kelas A, B, C. Kelas A dan B itu reguler, kemudian yang C ini adalah Bapak Ibu Katam. Jadi kalau misalkan ada di sini ada wajah-wajah yang menurut teman-teman ini kok nggak pernah ketemu ya. Nah, itu adalah mahasiswa Katam, Bapak Ibu Katam, yang mana kelas khusus untuk Mubalik Muhammadiyah yang ada di program HKI kita. Teman-teman sekalian, di pertemuan pertama ini, karena juga bulan Ramadan ya, untuk mengefisiensikan waktu, biar nggak pemerintah aja yang efisiensi ya, kita juga bisa efisiensi waktu untuk memanfaatkan sisa waktu kita yang hanya 1 jam atau 60 menit. Saya akan menyampaikan kontrak perkuliahan, desain perkuliahan, dan juga materi-materi overview terkait dengan metodologi penelitian hukum Islam. Teman-teman sekalian, metodologi penelitian hukum Islam sebetulnya kalau saya bilang itu di semester 4 sangat prematur sekali ya. Karena kenapa saya bilang prematur? Karena teman-teman baru menapaki proses mata kuliah yang berisikan hukum acara. Hukum acara perdata, hukum acara pidana, hukum acara peradilan agama, hukum kemudian ada kontrak drafting dan lain sebagainya. Yang mana itu mata kuliah prasyarat bukan prasyarat sebetulnya ya, tapi mata kuliah yang mendukung teman-teman untuk bisa menyusun tugas akhir nantinya, begitu. Walaupun seperti apa dimajukan di semester 4 pun, atau di 3 atau bahkan di semester 1 dan 2 pun nantinya, teman-teman tetap akan mengerjakan tugas akhir itu di semester 7 atau 8 kalau berbasis skripsi. Nah, metodologi penelitian hukum Islam itu berarti kan kita membicarakan terkait dengan output atau outcome nantinya itu adalah tugas akhir berupa skripsi atau jurnal kayak gitu. Sementara untuk skema-skema yang lain, skema-skema yang lain itu bisa kita eh, diskusikan lebih lanjut terkait dengan skema yang lain seperti tahfidz, terus kemudian ada konten kreator, terus kemudian ada book chapter, monograf dan lain sebagainya. Tapi yang umum di teman-teman HKI adalah tahfidz, jurnal dan juga skripsi. Sementara yang masih menjadi popularitas di HKI adalah skripsi. Kalau jurnal jarang, karena untuk untuk Sinta 1 hingga 3 itu satu artikel, tapi untuk 4 hingga 6 Sintanya itu 2 artikel. Jadi teman-teman kalau misalkan mau bebas skripsi harus menyediakan 2 artikel kalau memang yang dituju adalah Sinta 4 hingga Sinta 6. Sementara untuk Sinta 1 hingga Sinta 3 cukup satu artikel saja. Dan itu eh, mahasiswa mikir-mikir juga waktunya, biaya APC-nya atau artikel processing charge itu juga menjadi pertimbangan. Kalau Sinta 3 minimal harus mengeluarkan antara 750 sampai 1 juta. Nah, begitu. Itu kalau kita membicarakan tentang outcome dari tugas akhirnya. Tapi it is what it is, ya jadinya untuk medpen yang kemudian muncul di kurikulum teman-teman di semester 4 mau tidak mau ya kita tetap harus sampaikan. Sebetulnya kalau saya bilang ini seharusnya muncul di semester 5 atau 6 gitu. Biar nggak terlalu prematur juga ya. Karena setelah dari medpen itu
Sebetulnya langkah selanjutnya adalah mendaftarkan proposal skripsi. Jadi outcome dari mata kuliah ini, teman-teman memiliki rancangan atau desain proposal penelitian yang sudah fix, artinya sudah melalui proses penjaringan, penggodokan, dan juga pematangan di mata kuliah begitu. Jadi semester 7 teman-teman itu sudah mendaftarkan di workshop tugas akhir itu mendaftarkan SK pembimbing. Jadi sudah mulai sempro, sudah mulai bimbingan, semester 8 selesai gitu. Tapi kalau di semester 4, apakah di semester 5 bisa daftar skripsi, semester 6-nya lulus? Nggak mungkin. Gitu. Karena masih sangat jauh dari SKS yang dibebankan, yaitu 144 SKS. Itu teman-teman untuk sinopsis awal dari kenapa MedPen itu muncul di semester 4 sekarang. Karena kakak tingkat kalian aja yang angkatan 2023 kemarin, baru semester kemarin selesai medpen. Nah, itu di semester 5 pun itu saya bilang itu masih prematur. Ini malah maju di semester 4. Ya, tapi atas dorongan dan juga konsekuensi dari kurikulum yang berubah-ubah dari kurikulum OBE, terus kemudian sekarang berdampak, terus kemudian muncul apa lagi nanti? Ganti menteri, ganti presiden, ganti kebijakan lagi nanti gitu. Oke, eh saya akan share terkait dengan overview dari medpen kita. Izin bertanya, Ustadz. Belum saya sampaikan wis bertanya Bu Wahyu Oh ini. ya Allah. Kalau misalnya, enggak sih segini-gini. Eh, untuk jurnal Sinta 1, 2, dan 3 itu, apakah harus satu linear dengan hukum keluarga Islam atau boleh yang lain, Ustadz? Ya, harus linier atau satu payung dengan hukum keluarga Islam. Boleh jurnalnya jurnal hukum, boleh Mm-mm. jurnalnya itu jurnal hukum Islam, boleh jurnalnya hukum yang memang spesifik kayak hukum keluarga Islam seperti di Samarah yang di Aceh itu Sinta satu gitu Ustazah. Kalau pendidikan ya jelas nggak bisa. Jadi memang harus Hmm. ada eh, kecocokan atau kelayakan nanti ketika akan diuji. Kan udah publish. Mm-mm. Terus gimana ujiannya? Nah, ujiannya adalah uji kelayakan. Bagaimana kemudian apakah memang ini layak untuk diberikan nilai A? Apakah A hanya di nilai B, C, C+, B+? Nah, begitu. Walaupun Bagaimana? sudah publish Mm-mm. gitu. Berarti tentang maksudnya materi-materinya itu atau bahannya itu tentang yang selama kita peroleh saat perkuliahan di HKI begitu kan? Iya, jelas. Jadi Pripun kalau kurnya itu misalnya, adalah kur ini hukum keluarga Islam. pripun kalau misalnya sudah ada yang terbit satu, Ustadz? Sudah terbit satu Heeh. terkait dengan hukum keluarga Islam. Hmm, ada ada beberapa mata kuliah gitu kan yang pernah saya kirimkan jurnalnya. Saya bikin jurnal dan saya kirimkan gitu. Kalau misalnya itu misalnya itu tembus bisa dipakai apa enggak? Kita lihat dulu skupnya. Kalau skupnya memang masuk di kriteria, kan nanti ada kriterianya Ustazah. Ketika mendaftar, mendaftar apa? Mendaftar jurnal. Oh, ini centang, centang, centang. Ini tidak masuk kriteria, maka nggak bisa sudah. Gitu. Tergantung skupnya ya. Ya, Mm. jadi ada kriteria-kriteria yang kami persyaratkan. Begitu Ustazah. Baik, terima kasih Ustadz. Oke, Oke, teman-teman. Jadi mata kuliah kita sebetulnya metodologi penelitian hukum Islam ya. Terus kemudian eh, kenapa kita harus belajar medpen gitu ya? Kenapa kita perlu untuk mempelajari apa itu metodologi gitu. Di pertemuan awal nanti atau di pertemuan kedua, materi awal nanti akan saya bahas mengenai paradigma dari apa perbedaan metodologi dan juga metode. Nah, itu penting untuk memahami metodologi itu apa, metode itu apa. Metodologi penelitian hukum Islam dan metode penelitian hukum Islam itu jelas berbeda. Metodologi dan juga
metode. Nah, itu perlu dipahami. Yang pertama terkait dengan paradigma dari apa itu metodologi dan metode. Kemudian untuk integritas akademik dari MedPen ini adalah urgensi riset, menjawab kegelisahan masyarakat bukan sekedar kewajiban. Kemudian etika, kejujuran data, dan orisinalitas adalah fondasi. Artinya, MedPen itu bagaimana teman-teman bisa memahami esensi atau pentingnya sebuah integritas atau etika akademik. Nggak cuma kemudian meneliti, tapi di situ diperhatikan bagaimana kemudian penelitian yang dilakukan, data-data yang dilakukan memang kredibel, memang terpercaya, bisa dipercaya, tidak melalui proses plagiarisme, plagiasi karya orang lain seperti itu. Maka outcome-nya atau output luaran dari mata kuliah ini adalah bagaimana teman-teman bisa menghasilkan penelitian yang merupakan solusi dari hukum yang adil dan relevan. Begitu. Nah, untuk core dari HKI sendiri itu bisa melalui tiga pilar kajian ini. Jadi kalau kita menyebutnya itu hukum Islam sebagai objek kajian. Hukum Islam itu menjadi objek ya, bukan menjadi sebuah doktrin, tapi menjadi sebuah objek dalam penelitian kita. Di situ ada hukum Islam, yaitu melalui fikih, kemudian hukum kesyariahan, lalu ada hukum positif atau undang-undang, lalu kemudian hukum keluarga Islam. Nah, di sini identifikasi passion Anda, di irisan mana riset Anda berdiri. Karena semuanya saling beririsan. Dengan payung hukum, ilmu hukum. Payung hukum yang besar di HKI adalah ilmu hukum yang membawahi di bawahnya spektrum-spektrum, di antaranya ada hukum Islam, hukum positif, dan hukum keluarga. Ditambahkan juga sekarang kan ada ya yang memang tidak secara langsung beririsan, yaitu ditambahkan dengan hukum keluarga, sorry, hukum sekolah hukum perusahaan atau corporate law school itu bagaimana kemudian menjembatani atau memfasilitasi dari mahasiswa yang concern nanti di bidang hukum perusahaan. Tapi itu bisa dikaitkan bagaimana kemudian kebijakan-kebijakan yang ada di perusahaan itu dikaitkan dengan hukum positif, hukum Islam, hukum keluarga, seperti itu. Jadi kalau misalkan ada yang nanya, boleh nggak meneliti terkait dengan fatwa MUI mengenai kebijakan vaksin? Nah, kira-kira hukum keluarganya di mana di situ? Nggak ada kan? Tapi apakah boleh? Boleh. Karena memang kita beririsan antara hukum Islam, hukum keluarga, dan hukum positif. Begitu. Jadi kalau teman-teman melihat banyak penelitian yang dilakukan oleh kakak-kakak tingkat terkait dengan penelitian hukum Islam sesungguhnya, bukan hukum keluarga. Itu kok boleh? Nah, maka jawabannya adalah payung besarnya adalah ilmu hukum. Yang di bawahnya ada hukum Islam, hukum positif, dan hukum keluarga. Jadi, meneliti terkait dengan kesyariahan, hukum Islam, fikih, syariah, terus kemudian maqasid syariah. Apakah boleh? Boleh. Meneliti terkait dengan undang-undang yang positif tapi tidak menyentuh hukum keluarga. Apakah boleh? Boleh. Misalkan implementasi dari Perma nomor 1 tahun 2019 tentang e-court atau e-litigasi atau peradilan secara online atau secara elektronik. Gak ada kaitannya dengan permasalahan keluarga, tapi tetap beririsan dengan yang namanya payung besar tadi itu, yaitu ilmu hukum. Nah, begitu, teman-teman. Jadi, kalau memang eh, apa dirasa tidak prematur, mulai sekarang coba difikirkan. Nanti aku akan meneliti terkait dengan ini, begitu. Meneliti hukum positif, meneliti hukum keluarga, atau meneliti hukum Islam. Yang suka di fikih, ya sudah, coba dibaca lagi, ditekuni di bagian fikihnya. Kalau yang suka di bagian ahwal sahsiah atau hukum keluarga, bisa didalami itu perkawinan, isu-isu yang terkini apa, perceraian itu apa, terus kemudian kewarisan itu apa, perwakafan itu seperti apa, isu-isu tentang studi Islam kontemporer seperti feminisme, gender, terus kemudian apalagi yang sekarang lagi berkembang terkait dengan
studi-studi atau isu-isu kontemporer hukum Islam, tidak spesifik ke hukum keluarga Islamnya begitu. Hukum positif, misalkan mau menelaah terkait dengan KUHP yang terbaru nomor 1 tahun 2022 atau 23 ya, lupa saya, tentang living together, kumpul kebo. Itu nggak ada kaitannya dengan hukum keluarga. Tapi bagaimana kemudian kita bisa menelaah apa yang sesungguhnya terjadi di undang-undang itu. Nah, itu contoh dari memetakan medan perang di sini. Artinya identifikasi identifikasi passion Anda, di mana kira-kira riset Anda itu nanti akan Anda lakukan. Kira-kira yang punya passion itu di mana gitu maksudnya. Kira-kira teman-teman sudah memetakan belum? Aku ini kayaknya seneng falak deh. Nah, maka nelitilah falak. Aku ini kayaknya seneng apa terkait dengan penyelesaian sengketa. Maka telitilah terkait dengan alternatif dispute resolution atau alternatif penyelesaian sengketa. Aku seneng diwaris deh. Oke, tanya sama Pak Jamal, kira-kira ada isu-isu menarik apa terkait dengan waris? Oh, ada waris aset digital pakai cryptocurrency. Itu seperti apa? Nah, itu menjadi apa? Ide-ide atau tema-tema yang kekinian kayak gitu. Jangan mengulas lagi permasalahan-permasalahan yang sudah sangat jenuh. Begitu. Itu saran saya. Oke. Nah, setelah itu kita setelah memilih passion kita, kira-kira kita akan memiliki pandangan. Penelitian kita itu akan berjenis apa? Kalau kita memetakan penelitian berdasarkan jenis kelaminnya, itu ada penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, dan mixed method. Kualitatif, kuantitatif, dan campuran. Campuran antara kuantitatif dan kualitatif. Orang-orang menyebutnya kuantilatif biasanya di berbagai referensi terkait dengan MedPen. Tapi kalau berdasarkan penelitian itu dibagi berdasarkan objek hukumnya, maka ada tiga ini teman-teman. Yang pertama adalah penelitian normatif, kemudian yang kedua adalah penelitian empiris, yang ketiga adalah socio-legal research. Yang sedang berkembang yang ketiga ini, yaitu socio-legal research. Bagaimana kemudian nanti saya tanya deh. Penelitian normatif itu penelitian teks, doktrin, undang-undang, naskah, pendekatan terhadap peraturan-peraturan, kajian terhadap kitab yang mana letterluck atau secara kepustakaan itu normatif. Tapi kalau empiris itu mengurai masalah-masalah di lapangan, penelitian lapang, studi kasus, case method, nah seperti itu, observasi. Nah itu penelitian empiris. Kira-kira ada yang berpandangan nggak? Kira-kira socio-legal research itu seperti apa? Sebelum saya kasih jawabannya. Nggak boleh chat GPT ya. Hukum adat. Hukum adat, hukum adat. Gimana cara menjelaskan hukum adat sebagai socio-legal research? Ya, hukum yang terjadi di masyarakat yang itu menjadi ketetapan itu sebuah salah dan benar. Hukum adat itu socio-legal research. Inter Hmm. interdisipliner Ustadz biasanya. Kayak penelitian Bahasa heeh. interdisipliner. Biasanya sih Oke, karakteristiknya sosial legal research yang saya tahu itu interdisipliner. Terus kemudian empiris kalau kalau contohnya ya. Contohnya itu kayak penelitian mengenai dampak penerapan undang-undang tertentu terhadap kelompok terpinggirkan gitu kan. Atau studi efektivitas kebijakan peradilan. Mungkin atau tentang studi tentang living law. Maksudnya itu hukum yang hidup di komunitas adat tertentu gitu kan. Tapi ini beda sih kayak sosiologi hukum murni. Setahu saya seperti itu. oke, Sada. Galang, Sada Wahyu. Yang lain, coba berpendapat. Biar nggak ngantuk puasaan ini. Masa kalah kamu sama Ustadzah Wahyu, Rek? Ustadzah Wahyu sesemangat ini loh. Ayo, Gen Z ini jangan kalah sama milenial ini. Sebenarnya library research itu dibolehkan nggak sih Ustaz? Kepustakaan boleh, Ustadzah. Hmm. Tapi di HKI itu Hmm. ada syaratnya. Makanya kemudian ketika klinik proposal itu
mahasiswa itu dipegang oleh satu dosen yang akan mengarahkan kamu beneran mau neliti kepustakaan. Nah, kepustakaan seperti apa? Kalau cuma eh analisis putusan nomor sekian PDT G Malang terkait dengan ini itu nggak bisa. Hmm. Karena apa yang dianalisis? Wong cuma menjabarkan amar putusan kayak gitu. Tapi dari analisa putusan itu didekati dengan pendekatan maqasid syariah. Contohnya kayak kasus yang sering banget diangkat adalah bagaimana kemudian putusan Mahkamah Konstitusi mengesahkan terkait dengan nasab anak yang Macica Muchtar dan Murdiono itu. Nah, itu kan ditinjau dari berbagai sudut, berbagai pandangan, misalkan maqasid syariah, hifdzun nasl, hifdzun nafs, hifdzul mal, dan lain sebagainya. Nah, itu nggak apa-apa. Itu kepustakaan kan, tetap studi kepustakaan menelaah Mahkamah Konstitusi melalui putusannya, tapi juga menelaah pustaka-pustaka yang lain seperti maqasid syariah. Itu boleh. Tapi kalau misalkan ada yang mengajukan analisa putusan sekian, nomor sekian, nah itu nggak bisa. Karena nggak ada masalah di situ. Karena yang namanya research itu artinya itu kembali search mencari. Artinya pencarian kembali terhadap suatu masalah yang belum kita tahu jawabannya. Kalau udah tahu jawabannya ngapain diteliti gitu. Nggak boleh berangkat dari ruang hampa penelitian itu. Oke, ada yang lain yang mau berpendapat? Silakan. Galang tadi sudah mengawali terus kemudian ditampakkan oleh Ustazah Wahyu. Teman-teman yang lain coba. Mungkin gabungan antara normatif dan empiris. Gabungan antara normatif dan empiris. Jadi eh, menganalisis tentang bagaimana hukum itu mempengaruhi hak asasi manusia. Oh, tiba-tiba ke asasi manusia ini. Buka ChatGPT ya, Om Ujan. Maksudnya eh, dari undang-undang di apa namanya di dianalisis atau di apa ya realisasi di itu dinyatakan atau di gimana ya bahasanya bingung saya Pak di Oke, ya seperti itulah kira-kira. seperti itu. Oke. Jadi teman-teman, sociolegal research itu adalah penelitian yang eh, tidak melulu terkait dengan hukum keluarga, tidak melulu terkait dengan hukum Islam, tapi ilmu-ilmu sosial yang beririsan dengan legalnya. Kalau Ustaz Wahyu bilang tadi itu adalah interdisipliner. Ada sosiologi hukum tadi yang disebutkan beliau. Kalau Galang itu lebih cocoknya ke antropologi hukumnya. Jadi, kalau sosiolegal research itu contohnya adalah implementasi atau dampak hukum pemberlakuan PSBB, pembatasan skala apa yang dulu, pembatasan skala yang waktu COVID itu berskala besar itu loh. Nah, itu terhadap kepatuhan, tingkat kepatuhan masyarakat. Nah, itu diukur dari apa? Dampaknya itu seperti apa? Terus kemudian kepatuhan masyarakat itu ditinjau dari teori kepatuhan hukum. Nah, itu sosiologi hukum. Terus kemudian eh, ekonomi hukum, politik hukum, psikologi hukum. Nah, itu adalah sosiolegal, teman-teman. Apakah boleh meneliti terkait dengan psikologi hukum? Boleh. Yang penting ada aspek hukumnya. Tapi kalau murni psikologi, nah nggak bisa. Kita masuknya nanti ke psikologi. Tapi kalau psikologi tapi beririsan dengan legalnya, maka menjadi psikologi hukum. Antropologi yang hukum adat tadi itu, bagaimana kemudian hubungan antara masyarakat dan juga adat istiadat dan lain sebagainya itu bisa ditelaah melalui pendekatan antropologi hukum. Nah, di pertemuan beberapa selanjutnya kita akan mempelajari jenis-jenis penelitian tersebut. Nah, yang penting teman-teman tahu dulu kira-kira akan menggunakan penelitian normatif, empiris atau sociological research atau kalau kata Joni tadi normatif empiris. Normatif empiris menurut Prof. Irwansyah dalam bukunya itu penelitian yang normatif
tapi ditambahkan atau dikombinasikan atau didukung dengan data-data lapangan. Contohnya, penelitian kepustakaan, tapi kurang nih datanya, maka perlu wawancara ke siapa? Nah, misalkan tinjauan wanita karir dalam makosis syariah, studi pustaka. Bagaimana makosis syariah memandang terkait dengan wanita karir itu seperti apa sih gitu, dan implikasinya terhadap keluarga sakinah misalkan. Nah, itu nggak cukup diteliti dengan menggunakan pendekatan atau melalui penelitian normatif, maka kemudian ditambahkan dengan data-data empiris. Nah, maka menjadi penelitian normatif empiris. Gitu. Oke. Lalu selanjutnya, di pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas mengenai oke. Kita akan memanfaatkan kecanggihan teknologi saat ini, artificial intelligence, terus kemudian tools-tools yang lain untuk mengidentifikasi kira-kira isu-isu kontemporer seperti apa yang muncul ketika kita mendengarkan suatu berita. Ini nanti kita akan belajar bagaimana memunculkan ide-ide kreatif terkait dengan isu-isu atau tema-tema atau judul-judul atau topik-topik permasalahan yang bisa kita angkat menjadi penelitian, teman-teman. Teman-teman kalau menggunakan AI itu pakai ChatGPT biasanya. Nah, itu biasanya seperti apa? Kalau saya kemudian mengidentifikasi masalah itu, contohnya kemarin yang lagi viral adalah, bukan lagi viral juga sih, tapi muncul aja di berita terkait dengan film Pangku. Tahu nggak? Siapa yang tahu film Pangku? Yang dibintangi oleh Fedi Nuril? Tahu nggak? Oke, Ustadz. Di film Pangku itu menceritakan bagaimana narator di trailernya itu menyampaikan seperti ini. Seorang wanita yang rela untuk menjual kopi Pangku. Kopinya diminum, penjualnya di Pangku, gitu kan. Makanya disebut sebagai kopi Pangku. Nah, menghidupi anaknya yang sudah ditinggal sama suaminya. Maka untuk menghidupi anaknya yang banyak itu, terus kemudian memenuhi kebutuhan hidupnya, maka dia rela untuk berjualan kopi Pangku. Nah, itu saya masukkan ke ChatGPT. Dari berita ini, berikan saya ide-ide kreatif tentang penelitian hukum mengenai kopi Pangku. Diberikanlah ide-ide sama ChatGPT. Salah satu yang menarik yang saya ambil dan saya jadikan contoh di semester yang lalu adalah bagaimana maqasid syariah, hifdun nafas dan juga hifdul airt, menjaga kehormatan itu, memandang kopi Pangku dari perspektif penjualnya. Kira-kira ada alasan yang harus dikuak di balik kenapa kok dia mau jadi jualan kopi Pangku. Jawabannya, kalau misalkan tidak jualan kopi Pangku, anakku mau hidup seperti apa? Siapa yang mau membiayai anakku? Gitu. Itu kan sebuah fenomena yang bisa kita pakai dengan pendekatan fenomenologi, teman-teman. Fenomenologi itu adalah pendekatan melalui sudut pandang orang pertama, orang yang berjualan kopi Pangku itu kita wawancarai dengan pendekatan meaning atau pendekatan kata per kata. Word of meaning itu artinya, jadi ketika kita wawancarai, kira-kira ada makna yang tersirat di balik kenapa dia melakukan seperti itu. Nah, itu penelitian yang menarik sebetulnya. Itu yang saya maksud. Daripada kok meneliti perceraian, terus meneliti perkawinan, terus meneliti kewarisan, terus kayak gitu. Itu artinya bagaimana kita bisa berburu isu dengan menggunakan kecanggihan teknologi. Itu di pertemuan selanjutnya. Lalu setelah itu, setelah kita kan dari awal saya minta teman-teman untuk mengidentifikasi passion. Setelah itu tentukan mau neliti penelitian normatif apa empiris ya. Terus setelah itu cari isu-isu aktual. Kemudian setelah nemu isu aktual tadi itu, dari ChatGPT itu kemudian dikembangkan. Susunlah latar belakang yang dimulai dari sesuatu yang
umum terlebih dahulu, terus kemudian munculnya Das Sollen dan Das Sein yang sesungguhnya terjadi dan yang seharusnya terjadi itu seperti apa? Law in book and law in action itu berbeda. Oh, di undang-undang kayak gini, nyatanya di kenyataannya seperti ini, maka terjadi gaps atau kesenjangan. Maka kita isi gapsnya itu. Kemudian masuk ke dalam pembahasan spesifik kayak gitu. Atau dari tujuan khusus ke umum. Ceritakan dulu kasusnya. Terjadinya COVID saat tanggal 1 tahun 2019 menandai munculnya gelombang baru dan lain sebagainya. Muncul bawa-bawa, akhirnya sampai membahas mengenai vaksin. Nah, itu berarti membahas mengenai spesifik dari kasus, kemudian dasolen dan desenya, lalu kemudian di akhir itu secara umum membahas terkait dengan apa itu vaksin kayak gitu. Itu pembahasan di menyusun latar belakang. Lalu setelah menyusun latar belakang, tugas kita adalah menyusun research question atau rumusan masalah. Masalah yang baik itu seperti apa? Yang melahirkan pertanyaan yang tajam. Maka gunakan yang eksploratif dibandingkan eksplanatif. Kalau eksplanatif ini degree-nya itu di degree S2 atau S3, teman-teman. Tapi kalau masih S1 itu biasanya menggunakan yang eksploratif yang bagaimana, terus kemudian apa. Itu untuk pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian literatur review. Literatur review atau tinjauan kepustakaan itu tidak asal kemudian menyebutkan pengertian perkawinan, bla 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 bla. Nah, tidak. Tapi bagaimana kemudian kita menelaah literatur-literatur tadi itu untuk memunculkan state of the art atau kebaruan yang kemudian nanti menghasilkan suatu novelty atau kebaruan penelitian. Yang mana dari hasil literatur review kita itu membuktikan bahwasanya penelitian kita ini tidak mengulang, tidak memplagiasi karya orang lain. Nah, di sini nanti akan kita sama-sama belajar terkait dengan bagaimana penggunaan literatur review atau bagaimana mencari literatur review atau bagaimana kita menulis literatur review yang baik. Karena selama ini ketika saya menguji ya isinya ya kayak gitu. Isinya definisi operasional, padahal literatur review itu bukan berisi tentang definisi operasional, tapi berisi tentang telaah kita terhadap literatur-literatur yang serupa atau yang sejenis kayak gitu. Mulai dari mapping, itu kita menggunakan connected papers, open knowledge, kemudian muncullah berbagai penelitian-penelitian serupa dengan punya kita, kemudian bisa ditambahkan dengan menggunakan Elicit, Research Rabbit, atau SciSpace. Tapi kalau saya lebih prefer ke SciSpace. Itu sangat luar biasa. Tools yang sangat luar biasa. Dulu namanya typeset.io, sekarang berubah menjadi SciSpace. Itu kalau berlangganan, fitur-fitur semua itu premium terbuka. 1 bulan itu cuma 200.000 kok, murah. Ya. Kita bisa manfaatkan itu untuk menuliskan literatur review. Kemudian kita bisa menuliskan menggunakan paper digest. Kita tuliskan aja di situ kewarisan digital atau isu tentang waris digital. Dia akan mencari jurnal-jurnal yang kaitannya dengan waris digital, kemudian akan meringkaskan buat kita literatur review. Kapan kita praktek? Ya, nanti kita praktek. Hari ini hanya overview saja. Yang penting teman-teman paham, materi kita itu ya mulai dari nyusun proposal itu berarti nyusun nyari isu dulu. Kemudian setelah isu ketemu, susunlah latar belakang. Kenapa kok kamu meneliti ini? Kenapa kok penting? Kenapa kalau nggak diteliti, kenapa? Nah, kayak gitu. Setelah itu, susun pertanyaan, tujuan penelitian, lalu kemudian susunlah literatur review untuk kemudian memunculkan pernyataan atau state of the art bahwasanya penelitian kita itu memunculkan kebaruan, tidak mengulangi penelitian-penelitian yang sebelumnya. Nah, setelah itu cara mencari research gap atau identifikasi kesenjangan. Bisa melalui tools AI, kita masukkan jurnal-jurnal itu lalu kemudian kita minta dia. Anda sebagai seorang reviewer jurnal internasional bereputasi yang berpengalaman. Sekarang
buatkan saya tabel terkait dengan celah atau research gap dari jurnal yang saya unggah di atas. Akan dibuatkan sama si AI itu. Kemudian muncullah di situ kebaruan-kebaruan yang mungkin bisa akan kita teliti. Nah, maka muncullah peluang kita untuk meneliti melalui identifikasi gap. Apa yang belum diteliti, metode, lokasi, pendekatan. Nah, kayak gitu. Gap itu apa saja? Banyak. Ada gap metode, ada gap substansi, ada celah terkait dengan lokasi, celah melalui sudut pandang atau pendekatan. Terus kemudian gaps yang lain itu bisa melalui sumber dan lain sebagainya. Itu teman-teman. Selanjutnya, nah, kita akan coba menelusuri jurnal-jurnal internasional melalui publish or perish. Kemudian kita petakan melalui Force Viewer. Bagaimana kemudian tren-tren penelitian terkait dengan hukum Islam, hukum keluarga, atau ilmu hukum, atau hukum keluarga Islam, itu di jurnal-jurnal internasional itu bahas apa? Nah, itu kita bisa petakan melalui tools atau aplikasi yang kita sebut Force Viewer. Sehingga nanti trennya itu akan muncul. Oh, yang sangat sering diteliti itu terkait apa? Marriage. Oh, berarti terkait dengan pernikahan. Sementara yang masih gelap itu apa? Oh, berarti yang gelap itu jarang diteliti. Itulah peluang kita untuk meneliti penelitian. Maka kemudian analisa terhadap jurnal-jurnal dan juga identifikasi gap tadi itu memunculkan potensi atau peluang kita untuk meneliti dengan isu-isu terkini. Setelah itu kita akan belajar menggunakan reference manager, ya tools untuk manajemen referensi yang sering digunakan di dalam dunia jurnal dan dunia penulisan tugas akhir. Yang saya gunakan ya dua ini aja, nggak ada yang lain, yaitu Zotero atau Mendeley. Kalau saya lebih prefer ke Zotero karena lebih simple, lebih enak dibandingkan Mendeley yang sering terjadi crash ketika kita tidak mengupdate-nya dan bisa digunakan di apa Google Scholar. Terus kemudian kita bisa langsung mengimport data. Kalau Mendeley itu kita harus punya site atau semacam tools add-ons baru kita kemudian bisa mengimport reference di Scholar atau di referensi yang lain. Begitu teman-teman. Nanti belajar di manajemen referensi. Selanjutnya, nah, masuk ke akhir-akhir, bagian akhir-akhir sebelum UAS, yaitu bagaimana kemudian kita mendesain penelitian kita melalui metode penelitian. Nah, itulah bedanya. Kenapa kok saya bilang metode bukan metodologi? Kenapa kok mata kuliah metodologi bukan metode kayak gitu? Metodologi cara Pendekatan. mempelajari metode. Kenapa Ustazah? Metodologi itu cara mempelajari metode. Metodologi itu adalah alasan. Hmm. Kenapa kamu meneliti menggunakan penelitian normatif? Nah, metodologinya itulah adalah alasan kenapa kok membahas atau melalui penelitian normatif. Kalau metode itu adalah caranya. Nah, gitu. Itu kalau di buku Prof. Irwansyah seperti itu. Ya, desain penelitian kita melalui pendekatan. Pendekatan kalau normatif kita bisa melalui statute approach atau pendekatan perundang-undangan, doktrinal atau pendekatan perundang-undangan, pendekatan norma, pendekatan aturan-aturan, pendekatan kitab. Nah, itu statute atau conceptual approach. Kalau empiris berarti pendekatannya melalui pendekatan kasus, pendekatan lapang, pendekatan struktural, pendekatan konflik. Nah, itu. Kemudian sumber data. Sumber data itu ada dua, primer dan sekunder serta tersier. Sumber data, kalau normatif kita sebut sebagai bahan hukum. Bahan hukum primer, sekunder, tersier. Tapi kalau empiris kita sebut sebagai sumber data primer. Apa itu? Hasil wawancara dengan informan. Karena sumber data primer itu adalah sumber data yang belum pernah ditemukan oleh orang lain. Kalau udah ditemukan orang lain itu disebut sebagai sumber data sekunder. Karena menjadi sekunder, bukan primer. Primerinya adalah ketika kita menanyakan informan, nah itu adalah hasil data primer. Lalu kemudian
Pengumpulan datanya pakai apa? Oh, pakai wawancara, observasi, dokumentasi. Wawancaranya pakai apa? Wawancaranya pakai wawancara terstruktur, tidak struktur, mendalam, tidak mendalam, atau acak kayak gitu. Terus pengumpulan yang lain apa? Pengumpulan secara kepustakaan atau studi pustaka. Bisa melalui pendekatan ke, ke kepustakaan melalui ketekunan penelitian, ketekunan pembacaan, ketekunan literasi kayak gitu. Lalu kemudian teknik validasi data atau pengecekan keabsahan data melalui triangulasi, perpanjangan keikutsertaan, kemudian diskusi sejawat, reduksi informasi negatif. Nah, itu teman-teman bisa baca di buku Leksi J. Mulung di metode penelitian kualitatif atau John Creswell, Miles Huberman, dan lain sebagainya. Itu buku-buku MedPen, teman-teman. Silakan dibaca. Kemudian menuliskan proposal. Judul yang relevan, latar belakang, masalah yang tajam, literatur review, metodologi yang kokoh, ditambahkan dengan referensi terstandar. Jadilah suatu proposal yang utuh dan sudah sesuai dengan eh, tradisi yang ada di HKI. Nah, ini perjalanan 16 pertemuan itu, yaitu minggu pertama itu fondasi dan ide, minggu kelima dan ke-8, minggu kelima hingga 8 itu adalah perumusan masalah hingga penemuan masalah. Pertama penemuan masalah. Gimana sih cari masalah yang benar gimana? Sumber masalah itu kalian temukan di mana kira-kira? Nah, kayak gitu. Kira-kira bisa nggak nyari masalah? Nyari nyari masalah itu bukan nyari keributan ya, tapi bagaimana kita mengidentifikasi suatu masalah dari bacaan kita terhadap jurnal, dari bacaan kita terhadap berita web yang kredibel. Nah, itu kemudian bisa kita analisa, kemudian kita munculkan pertanyaan, kira-kira kalau ini diteliti bagus nggak ya, kayak gitu. Kemudian literatur dan juga data minggu minggu terakhir yaitu desain penelitian atau mendraft sebuah proposal yang mana di UTS pertemuan ke-8 itu sudah harus jadi draft mentah dari proposal yang kalian buat. Lalu di final atau di UASnya kalian harus mengumpulkan proposal yang utuh untuk siap diklinikkan gitu. Jadi nanti ketika ada workshop penelitian tugas akhir HKI yang mana luarannya adalah klinik proposal dengan masing-masing dosen, satu dosen bisa megang 5 mahasiswa, teman-teman sudah punya proposal yang nggak perlu bingung lagi buatnya. Beberapa tahun yang lalu, ketika kita minta untuk mengumpulkan, yang mengumpulkan cuma satu, dua, yang lainnya belum siap karena waktu medpen tidak serius. Jadi silakan nanti diperhatikan untuk eh, final atau untuk UASnya itu harus mengumpulkan proposal yang fix atau yang sudah melalui proses dari template, terus kemudian rancangan desainnya itu sudah benar-benar memunculkan masalah. Mulai sekarang cari masalah. Mulai sekarang coba baca-baca jurnal. Mulai sekarang coba identifikasi isu-isu aktual terkait dengan ke-HKI-an atau hukum atau ilmu hukum. Boleh, yang penting core-nya adalah ilmu hukum, hukum Islam, hukum positif, hukum keluarga Islam atau isu-isu yang beririsan dengan hukum. Seperti itu, teman-teman. Ya, selesai. Mulai riset Anda hari ini, teknologi memudahkan proses, namun ketajaman analis Anda adalah kuncinya. Walaupun AI sekarang sudah merajalela, tapi tetap critical thinking tidak akan bisa dikalahkan oleh AI. Jadi gunakan AI itu sebagai teman diskusi. Bukan kemudian buatkan saya skripsi judul ini, buatkan dari bab 1 hingga bab 5 siap sidang. Langsung kalian copy paste, kalian kumpulkan. Nah, itu integritas akademik tidak dapat dan juga proses dari penalaran serta ketajaman analisis tidak bisa dibuktikan. Jadi silakan gunakan AI dengan bijak untuk teman diskusi dan juga mengeksplor ide-ide kreatif mengenai penelitian tugas akhir. Seperti itu. Itu saja, teman-teman.
Kira-kira kalau ada pertanyaan seputar desain perkuliahan kita, monggo bisa ditanyakan. Jangan tanya tentang substansi, biar nggak terspill dulu materinya. Nanti aja ketika pas proses perkuliahan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke penggunaan LMS. Saya mau nanya Ustadz, sebelum Di Ustazah. melanjutkan itu berarti untuk proposal penelitiannya ini didesain untuk skripsi atau jurnal? Nah itu untuk proposal itu didesain proposal terlebih dahulu. Nanti dalam perjalanannya ketika ketika proses pembimbingan, walaupun jurnal tetap harus melalui pembimbingan, Ustazah. Jadi nanti ketika akan mendaftarkan skripsi itu ditanya mau skripsi atau jurnal. Kalau jurnal akan dibuatkan satu SK dengan satu pembimbing, tapi skripsi wajib dua pembimbing. Hmm. Kalau misalkan sudah mengajukan satu pembimbing tapi nggak selesai dan minta Pak saya pindah aja skripsi. Nah itu susah di situ karena pengajuannya sudah satu yang ditandatangani oleh dekan SK-nya satu pembimbing dengan satu mahasiswa untuk menerbitkan satu jurnal entah itu jurnal bereputasi Sinta 1 hingga 3 atau 4 hingga 6 gitu. Kemudian untuk manajemen referensi Ustadz, selama ini di Katam sudah sering dikenalkan dengan Mendeley. Apakah tidak Mm-mm. apa-apa menggunakan Mendeley saja? Kalau Zotero, saya pribadi kurang familiar dengan Zotero. Kalau Mendeley insya Allah sudah familiar. Pripun Ustadz? Nggih. Boleh bisa pakai apapun Ustazah, cuma kita akan belajar bareng-bareng kira-kira manajemen referensi itu kayak gimana untuk tugas akhir kita nanti. Biar tahu juga Zotero itu kayak gimana, enaknya dengan Mendeley itu seperti apa, kayak gitu. Hmm. Ngoten nggih. Nggih, terima kasih. Oke, teman-teman sekalian, pemanfaatan dari apa? Kan kita perkuliahan kita sementara hybrid dan daring ya sampai pertemuan keempat nanti. Lalu untuk tugas-tugas itu biasanya saya menggunakan Google Drive. Tapi kalau Google Drive ini eh, bikin penuh gitu kan ya drive kita kalau nggak dihapus. Sedangkan saya eman kalau misalkan menghapus. Jadi kita manfaatkan LMS yang udah disediakan oleh UMM yang tidak terhingga ini batasannya. Silakan teman-teman, setiap pertemuan itu nanti akan muncul seperti ini di LMS kalian. Gunakan PIC atau NIM untuk masuk ya. Gunakan NIM dan PIC. NIM kalian, terus kemudian PIC kalian ya untuk bisa mengakses LMS lms.umm.ac.id terus kemudian pilih course itu Medpen kelas A, B, atau C. Semuanya saja. Karena nanti akan saya upload selalu materi-materi yang harus teman-teman tanggapi. Karena ini adalah bukti kehadiran perkuliahan. Contohnya, bisa jadi sekarang hadir ya, kelihatan nih, hadir ini kelihatan. Tapi yang off cam itu saya nggak tahu mereka lagi tidur, masak atau seperti apa, atau rebahan seperti apa. Maka kemudian silakan untuk memberikan komentar di pertemuan seperti ini. Masuk ke course-nya, terus kemudian pilih di forum pertemuan pertama, langsung klik di sini kontrak perkuliahan. Lalu di situ ada kolom kalau nggak salah ada reply atau membalas atau tanggapi. Silakan menanggapi apa yang Anda dapatkan dari pertemuan satu hari ini, apa yang Anda harapkan dari mata kuliah ini. What do you expect from this course? Lihat di linknya ini, silakan kalian klik, silakan kalian download. Jadi saya nggak perlu mengirimkan di grup. Itu untuk materi yang tadi yang saya share itu terkait dengan general overview mata kuliah kita. Lalu kemudian berikan pendapat Anda yaitu 100 kata. Di sini nanti akan muncul. Oh, Ustadzah Wahyu cuma 18. Galang 20. Di sini harus 100 words, minimal 100 kata. Jadi tidak cuma baik Pak, terima kasih Pak, saya paham Pak. Enggak. Tapi berikan ulasan Anda, apa yang saya jelaskan hari ini tadi itu
kalian tuliskan di LMS ini. Kelas A, B, dan C semuanya, setiap pertemuan nanti akan seperti ini. Lalu kemudian untuk tugas-tugasnya seperti apa? Untuk tugas-tugasnya juga kan diupload di assignment di LMS setiap pertemuannya. Teman-teman, apakah presentasi? Tidak, saya yang presentasi, tapi kalian yang mengerjakan tugas. Karena ini berbasis project, berbasis problem, mata kuliah ini kalian tidak perlu presentasi, cukup mendengarkan, mencatat, dan merecord kira-kira apa yang perlu ditanyakan, apa yang kemudian menjadi suatu permasalahan yang mau dikonsultasikan. Nah, seperti itu. Nggak usah repot-repot presentasi daripada salah semua ya. Jadi cukup didengarkan, kemudian mengerjakan tugas untuk pertemuannya. Tugasnya ada berapa? Ya setiap pertemuan. Apakah 14 tugas? Tidak. Cuma berapa ya? Sampai UTS dan UAS itu, termasuk UTS dan UAS itu. 10. Jadi setiap pertemuan ada tugasnya? Yes, ada tugasnya. Dan di LMS itu ada deadline-nya. Jadi kalian kalau misalkan sudah ditugaskan untuk meng-assign tugas kalian di LMS hari itu sampai deadline tanggal berapa, kalian lewat tidak akan bisa mengupload. Nah, jadi tanggung jawabnya di situ. Silakan diperhatikan untuk kesiapan dan tanggung jawab masing-masing. Di sini nampak apa, Ustazah? Nampak Ustadz. LMS atau LMS. LMS atau LMS Ustadz. password? LMS. Oke. Kalau Kontrak gini, perkuliahan. Next activity pertemuan kedua. kalau gini, Kalau yang ini maybe RPS gitu nggak sih? oke, Microsoft Word ya. Ya, Oke, jadi ini adalah tugas-tugas rincian tugas teman-teman. Tugas apa saja yang akan kalian kerjakan gitu ya. Jadi pertemuan pertama yaitu mengenai brainstorming, identifikasi passion tadi itu. Nah, identifikasi passion berarti untuk tugas hari ini adalah tugas satu, ya, dikumpulkan di pertemuan kedua. Terus kemudian tugas selanjutnya adalah memahami dan juga mencari isu-isu tentang hukum Islam sebagai objek penelitian. Itu masih minggu depan ya, tapi tugasnya adalah identifikasi isu-isu tentang hukum Islam sebagai objek penelitian. Kemudian selanjutnya, penelitian hukum empiris, normatif, dan sosiolegal research. Melakukan penelusuran terhadap jurnal atau karya ilmiah yang bercorak penelitian hukum empiris hingga akhir. Terus tugas selanjutnya, melakukan identifikasi isu-isu aktual tentang hukum tadi itu melalui pendekatan atau pemanfaatan AI yang tadi saya ceritakan soal kopi pangku. Nah, contohnya kayak gitu. Kira-kira kalian dapat ide apa dari berita yang mungkin menarik buat teman-teman? Kalau tadi kan sekelebat lewat di IG terkait dengan kopi pangku. Menarik nih. Saya screenshot, saya masukkan ChatGPT, teman-teman. Saya berikan prompt. Anda adalah sebagai seorang peneliti yang berpengalaman, reputable, dan sangat expert dalam bidang hukum. Melalui foto ini, berikan saya ide-ide kreatif tentang isu-isu seperti yang ada di foto, yaitu kopi pangku. Nah, langsung diberikan ide sama dia. Nah, itu artinya pemanfaatan melalui AI. Kemudian, menyusun latar belakang. Jelas, teman-teman akan membuat latar belakang. Kemudian, menemukan sumber masalah penelitian. Kalian akan melakukan penelusuran terhadap sumber-sumber. Gimana caranya dapat masalah gitu. Kemudian tugas selanjutnya membuat literatur review. Terus kemudian tugas ini itu tugas langsung ketika di kelas, menginstalasi Publish or Perish, kemudian belajar mengoperasikan Force Viewer, itu tidak dikumpulkan, artinya learning by practicing. Tapi kalau yang tadi saya sebutkan di atas, membuat ini, itu ada di assignment di LMS. Kemudian literatur review, jelas teman-teman akan membuat literatur review, dikumpulkan di LMS. Kemudian penggunaan manajemen referensi, tidak perlu dikumpulkan, tapi learning by praktek. Kemudian menyusun desain penelitian. Dari metode penelitian sampai akhir, sampai proposal, itu membuat tugas. Jadi tugasnya ada 10, gitu. Ya.
Kalian nggak perlu repot-repot presentasi, cukup mendengarkan dan menyimak serta mencatat, lalu mempraktekkan dan membuat apa tugas-tugas masing-masing per skill. Seperti itu. Bisa dipahami? Iya, Saya Ustaz. kira bisa. Berarti untuk tugas yang hari ini di LMS hanya mereplay nggih. Reply, betul. Dan juga identifikasi passion, Ustazah. Habis ini saya share template-nya. Itu untuk dua pertemuan. Artinya, tugas identifikasi itu mungkin nggak minggu ini ya. Minggu ini saya harus mencari passion saya. Maka saya berikan waktu dua pertemuan untuk mengidentifikasi passion tadi itu. Minggu depan itu masih passion. Artinya setelah saya menjelaskan hukum Islam sebagai objek kajian, nah di situ teman-teman baru apa tugas untuk menelusuri, mencari, mengidentifikasi. Tapi untuk identifikasi passion, saya kira 1 minggu ini kurang ya. Bacaan, kontemplasi, meditasi, berdiam diri, merenung di perpustakaan, depan komputer, depan laptop, nyari kira-kira passionku di mana. Ikuti kata hati kalian, kira-kira aku senang di mana ya gitu. Jangan kemudian kalian suka waris tiba-tiba pengen ke ekonomi syariah gitu. Oh, nanti susah nanti. Ada yang pernah Kalian bikin pengen diwakaf, ternyata dapat perceraian. Nah, susah nanti kalau ngikuti bukan passion. Gitu, Ustazah? ada yang pernah itu di HKI, ada yang pernah R&D nggak Ustaz? Tugas akhirnya. Apa? Research and Development. Heeh. Nggak ada, Ustazah. Paling deskriptif ya. Artinya ya masih tataran-tataran S1, deskripsi, mendeskripsikan, menjabarkan gitu aja. Kalau research and development itu ya sudah tataran dosen. Hmm. Saya kira kan kalau apa itu kayak misalnya enggak sih aplikasi kan bisa termasuk R&D Ustaz. Mm-mm, mm-mm. Itu di PBA itu ada yang mengembangkan seperti itu saja. Tapi kalau HK itu lebih ke analisa ya. Aplikasi aplikasi terkait dengan apa itu terkait dengan keluarga itu misalkan itu dianalisa dengan pendekatan makosis syariah. Tidak sampai ke pengembangan bagaimana kemudian bisa menekan angka perceraian kayak gitu ya. Itu gimana ya Ngeri. caranya? Karena kita nggak punya toolsnya Ustaz untuk R&D. Oh gitu. Kayak Oke. kayak macam aplikasi waris gitu kan masuk R&D Ustaz. Nah, itu nanti jadinya ke karya, nggih. Apakah Oh. bisa dikonversikan sebagai project dan jadi tugas akhir? Itu mungkin bisa kita diskusikan. Kira-kira ada nggak yang bisa dikembangkan? Yang konten kreator tapi isinya itu minimal berapa viewers, terus kemudian berapa yang apa menjadi subscribernya, tapi kontennya isi-isinya adalah harus HKI. Siapa yang coba pernah membuat konten seperti itu gitu? Mm-mm. Nah, jadi memang syarat-syaratnya harus memenuhi kriteria semua. Nggih. Oke, teman-teman, itu saja untuk general overview pagi hari ini. Silakan habis ini kalian mereply dan juga memberikan tanggapan serta mengisikan passion dari teman-teman semuanya. Template itu kalian download terus kemudian kalian isikan, lalu kemudian lampirkan di assignment. Kalau sudah, kalau belum ya jangan. Daripada kalian melampirkan assignment atau template kosongan, ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillah. presensi di Info KS jangan lupa ya, selain di LMS. Termasuk kapan? Lanjut Bu. Lanjut Bu.